Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, sejahtera serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam insyaallah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, dan yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir ke acara Najwa ini, juga semuanya ya. Insyaallah kehadiran kita ke masjid ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita mintakan dan kita cita-citakan dan kita harapkan kepada Allah, insyaallah selalu dikabulkan oleh Allah selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dia saya bicara dua ya. Jadi gini Bu ya. Jujur Bu ya, Ibu gampang soleh atau sedang soleh atau tidak gitu. Seringan mana? Cung, lu sering solehnya Cung? Sering soleh, oh soleh bekas. Kadang-kadang aja. Itu nasi keluar tuh. Kadang-kadang ketinggali pun kadang-kadang. Kajian nyaran deh. Tapi yang banyak mah kadang-kadang ya. Nah gini Bu ya. Jadi penyebab kita kadang-kadang soleh ya. Salah satunya adalah ini yang pertama Bu ya. Awaluha qana'atu bil jahli ya. Jadi kenapa kita kadang-kadang soleh, bahkan seringan itu soleh ya. Itu gara-garanya apa? Senang. Gara-garanya merasa senang, merasa udah cukup dengan kebodohan gitu. Ya. Jadi tidak mau ditingkatkan keilmuan kita. Ya. Jadi asa kieu we lah cukup ya. Dalam memperoleh ilmu agama kieu we lah ya. Jangan apa? Haloream bertambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agama ya. Jadi senang aja dengan kebodohannya itu ya. Kita lihat tuh ya. Yang dimaksud bil jahli ya, ay bi'adami ilmi biddin gitu ya. Dia itu orangnya tidak peduli dengan ilmu agama ya. Jadi ilmu agama mah asa kasampurna ya. Itu yang disebut orang apa? Jahil, orang yang bodoh dalam beragama ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Hakim annahu qala Allahu yadghabu ya kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah itu sangat murka ya, pada siapa yang mereka ahli dalam ilmu dunia tetapi jahilin bil akhirah, bodoh dalam ilmu akhirat. Jadi Allah benci ya, pada orang-orang yang seperti itu. Pamikana ilmu dunia panjagona
tapi dengan ilmu akhirat biasa-biasa ya. Bangga ya, bangga dengan kebodohan dalam apa? Dalam ilmu agama ya. Inilah yang berbahaya. Menyebabkan apa? Menyebabkan kita kadang soleh, seringnya tidak soleh ya. Jadi itulah Bu, salah satu penyebabnya. Saya mohon Bu ya, selamat talim dengan saya, Ibu tersenyum ya. Biar apa yang saya sampaikan nyerap ya. Nyerap di mana? Di otak Ibu ya. Firman saya listrik, abdi kedah jojorotan. Ya, salah. Ya. Katingal kan ya, Ibu tos senyum Bu, ke tong ka abdi atulah. Ke pinggirnya, maka. Tak senyum Bu. Ya, senyum Bu, kacang serinya, senyum. Saha nu gigimna baeud wae. Angkat ciri anu rudep teh gitu. Sekarang siapa yang mau baca surat Al-Mulk ayat ke-10? Ya. Lihat kerugian bagi mereka yang qanaah bil jahli ya. Merasa cukup, merasa senang dengan kebodohan dalam ilmu agama ya. Ibu udah boleh baca ayat 10, ayat ke-10 surat Al-Mulk ya. Ya. Mana Bu? Ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sya'ir ya. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ya. Ini penghuni neraka nyesel loh ya. Gara-garanya apa? Gara-garanya adalah qanaah bil jahli. Gara-gara harorea menuntut ilmu ya, senang dengan kebodohan. Jadi ibu harus paksakan ya. Paksakan mencari ilmu agama itu ya. Dan Allah itu benci ya. Allah sangat murka. Pada siapa? Pada mereka yang ahli ilmu dunia tapi bodoh dalam ilmu agama, dimurkai ya. Jadi alhamdulillah ibu ya, di masjid maksakeun Bu ya. Walaupun saya lihat di sini kan ketinggalin masih aktif Bu ya. Ada yang masih aktif di sinetron, modeling gitu ya. Mantan Putri Indonesia juga ada di sini ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu agama ya. Walaupun di sini ada punten ya, ada aura PDI tadi ada. Kan tinggal apa? Terang PDI pencari duda imut. Kan dia ya dua. Punten punya tong haneueuh ieu mah kapajik teh dalam rangka mencari bukan mencari apalagi mega
Sampai mana Bu tadi teh? Iya. Cari budak imut. Ya. Telat betikan cerita. Cenderung deh. Ya Bu ya. Ada yang mau baca? Surat Al-A'raf Bu. Al-A'raf ayat 179. Ya. Devi dulu ya. Sini. Tadi nak kalau dia ditinggal kan? Ya, Devi sini Devi. Ini. Duduk dulu, berdiri. Ya. 79. Bukan 179. Sebelum ibu ya, sebelum ibu lagi mencari ayatnya. Tadi mau baca satu, tadi teh baca teh. Sana mina Bu. Ibu Emma. Ibu Emma di mana? Ibu Emma di mana? Di Soreang ya. Saya terawang dulu ya. Biasanya Bu ya. Kelahiran 77 biasa atau 60 namanya cicih. Ya, kalau enggak untuk cicih pipih gitunya. Untuk iroh gitu loh ya. Mama kelihatannya ya. Itu kelahiran tahun 2000. Betul Bu ya? Ya, terima kasih banyak suaranya bagus, ngajinya bagus, alhamdulillah Bu. Ya, mengingatkan kepada teman saya dulu waktu di Jakarta. Siapa? Tinatun. Ya memang ya, kasihan ya. Di darat, tong diurut umat Bu ya. Kalau di Bafen, ya. Sunnah di hadis Muslim kita itu mandi di darat, ya. Yang lawan tegak kata yang biasa ya. Ibabnya biasa. Sok pakai sabun terang Pak. Oslo ya. Ini sabun biasa lah Pak. Ya. Anu ayam sholat kieu Bu panamal abdi ninina gosok ibabna tara disabun. Komo gosok gigi tara disabun. Gigina teh Bu saya we ngajantan sok. Ibu senyum. Tau tadi senyum. Anu rompong ibu banyak. Itu mah teh nini abdi mah cenah tos sepuh teu ompong. Kunaon ku Pepsodent atau ku hiji deui Ciptaden sanes kunaon gosok gigina ku kenteng. Makana naon di ditu mah ku nu sae teh sanes Pepsodent. Kenteng kadang hayam. Ternyata icaloy kenteng ya. Jadi ibu hayang sehat ku kenteng. Ya Devia. Devia dulu Bu ya sebelum ibu. Nomor suratnya 1 sampai 25. Nah. Yang keras.
Evia 10 14 betul 5 4 ya 19 ya ya udah dulu ya. Bu, jadi Bu, ya kapan-kapan ya si anak itu, Ibu juga kan di sini Allah perintahkan kita itu untuk berilmu ya, untuk senang dalam mencari ilmu. Ya. Selama ini kita kenapa malas Bu dalam mencari ilmu? Apa alasannya Bu? Kunon Ibu hararea mencari ilmu. Apakah sibuk Ibu dengan pemotretan? Atau dengan dapur? Atau sibuk susulumputan dengan Bang Emok? Kenapa kita malas dalam berilmu ya? Jujur sama Bu, barhok. Ya. Iya. Gampang lupa. Ya. Kenapa gampang lupa? Karena cara dalam belajarnya. Cara belajar yang salah dalam belajar. Ya. Harusnya cara belajarnya menggunakan otak kanan. Selama ini kita dominannya ngapalkan otak kiri terus ya. Tidak menggunakan otak kanan. Ya. Jadi kalau dominan otak kanan Ibu tidak usia seperti ini. Usia ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu yang usianya masih berapa Bu? Umumnya 60 65 alhamdulillah ya jujur 67 ya. 67 nya genepul kenek ya. Terus berarti 16 6 hijinya ketinggalan berarti. Terus berarti 50 Ibu 25 ingin juga SMA kenek Bu 29 ya. Jadi Bu ya, menggunakan otak kanan itu tidak perlu Ibu usianya berapa tahun ya. Pokoknya menggunakan otak kanan itu tidak perlu dia masih kecil, masih muda atau sudah tua ya. Ketika menggunakan otak kanan Ibu hafalannya akan kuat. Tapi kalau menggunakan otak kiri ya itu Bu ya, hafalan kita sering lupa ya. Oke, punya dijelaskannya. Nah, ini tentang mencari ilmu dulu ya. Oh, di kamar ya. Lagi pula. Iya ya. Jadi ini Bu ya. Ibu kalau ingin seperti tadi ya, kemudian tahu artinya, gunakan Qurannya yang seperti ini ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang di sini ada tekniknya. Nah, tapi teknik cara otak kanannya tidak dijelaskan ya. Nanti Bu ya, kalau Ibu yang berminat ya, yang berminat untuk wakaf Quran, Qurannya bisa dibawa Ibu atau bisa mau disiapkan bebas ya. Ini Bu ya 200.000. Ini bisa dicicil ya. Bisa kapan saja uangnya mangga ya. Pada ayeuna pada kira ditransfer mangga ya. Jadi 200.000 itu sudah termasuk apa? Mengikuti program-program yang ada di Panti Tahfiz Najwa ya. Salah satu programnya kan dikuliahkan disekolahkan sampai perguruan tinggi ya. Salah satu programnya itu dakwah digital ya. Salah satu program juga dakwah seperti ini ya. Salah satu programnya juga membagikan sembako ya. Kemudian pengairan untuk masjid gitulah ya. Dan juga pengobatan gratis, bagi-bagi obat-obat herbal gratis gitu ya. Nah, Ibu juga masuk ke dalam program tersebut. Dan Ibu juga nanti Bu ya,
Ibu juga bisa ikut program seminggu sekali untuk apa? Untuk belajar Al-Quran menggunakan otak kanan. Ya. Nanti kalau ibu bisa, itu bisa diterapkan ke anak ibu, ke cucu ibu, ya. Dan ini juga, ya, program ini juga ketika ibu ini juga untuk apa? Ya, agar apa? Agar ibu semangat Bu dalam belajar. Kalau apa? Kalau ibu cepat hafal. Karena kalau apa? Kita selalu lupa, jadi malas dalam belajar itu karena selalu lupa, ya. Dan pada iya maka, ya, kayak daftar ke Butika, terkena ayana atau senanya, pada ayana atau pada kayak bulan haji kayak tidak aman. Ya. Jadi Bu ya, jadi kedepannya itu, ibu kalau mahir Bu ya, ibu bisa hafal ayatnya sekaligus artinya, ya, dan sekaligus nomor ayatnya, ya. Jadi nomor misalnya ya, nomor ayat misalnya ya, contoh bilang ya, 14 surat apa? Nah, Ibrahim, ya. Ayat sekarang tanya Al-Maidah surat ke-berapa? Nanti gitu Bu, ya. Jadi ibu juga nanti itu ngapal filmnya itu tidak dari gini ulang. Ditanya ayatnya, ayat ke-15 misalnya ya. Tabarok suratnya apa? Ibu langsung ngagel yang tidak harus dari ayat pertama, ya. Itu menggunakan otak kanan seperti itu, ya. Insya Allah pelatihannya itu seminggu sekali, ya. Jadi ibu kalau sudah beli ini, lihat nanti sama Tetika. Nanti ibu harinya kalau sudah ada 20 orang itu bisa dimulai. Harinya nanti sama disesuaikan gitu, maksudnya teh harinya seminggu sekali, ya. Nanti harinya ditentukan gitu. Itu saja Bu ya. Ingat lagi Bu ya, kita itu tidak boleh qanaah dalam kebodohan. Ya. Ketika ibu semangat dalam belajar, sok ayatnya kepada Al-Araf ayat 179. Tadi sana berarti. Terus ngacung tadi. Tete ibunya. Sok. Oh, ibu. Oh, sok. Oh iya teman enggak sok. Oh. Di mana? Ya, 179. Dari atasnya mana? Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalian jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memarahi ayat Allah. Memarahi masalah silau. Iya Bu. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang Ya, sana Ibu. Kira jelas Bu ya?
Biasanya silo nusok silo teh biasanya usia 27 tahun. Teh pasien. Ya. Ibu lihat di sini Bu ya. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Di situ kita diperintahkan untuk apa, Bu? Memahami ayat-ayat Allah. Maksudnya apa? Berpikir. Ya. Kemudian apa? Gunakan mata, Bu ya. Kemudian mata, telinga. Mata kalau berpikir ya, digunakan mata untuk melihat apa? Iya. Mata, telinga harus digunakan untuk berpikir. Ibu punten Bu, soca ibu sering ningali buku atau sering ningali kaca? Punten Bu, pami ibu ngaca, sorobi itu juga sarini. Nah menilai-nilai itu kata Robi angker gitu-gitu kayaknya. Ya. Nah, jadi intinya Bu ya, kita itu diperintahkan untuk terus-menerus mencari ilmu. Jangan qanaah, jangan merasa bangga, jangan merasa cukup dengan kebodohan. Allah benci Bu sama orang yang seperti itu. Ya. Kita lihat ya. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang bodoh. Ya. Kenapa doa kita jarang dikabulkan? Salah satunya apa? Kita malas dalam mencari ilmu. Ya, jadi harus terus mencari ilmu. Ya. Ibu nanti Bu ya, ibu akan senang Bu ketika ibu ya hafal ayatnya, tahu artinya. Ya. Ibu resep gerabuk, iya dan mempelajarinya. Ya. Jadi niatkan Bu ya. Ketika ibu membeli ini juga, niatkan untuk siapa? Untuk diri ibu sendiri, juga untuk siapa? Orang tua. Biar apa? Biar pahalanya juga mengalir kepada siapa? Kepada orang tua ibu, khususnya yang telah menikah. Ya, jadi intinya banyak manfaatnya. Kemudian hadis riwayat An-Nasa'i. Ada 3 hal yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah orang yang ketergantungan pada alkohol. Itu tidak akan masuk surga. Jadi dia yang ketergantungan karena alkohol ayah. Katingali babi ayah. Itu mana anu pernah dinahalis. Kemudian orang yang tidak adil. Ya. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Saha contohnya tong disebutkan. Ya. Anaknya sina jadi tong disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bodoh. Orang yang qanaah dalam kebodohan. Itu tidak akan dimasukkan ke dalam. Ya. Jadi kita itu Bu, hidup harus terus dalam mencari. Ibu punten Bu, kalau ibu disentak ke suami, sabar alami damangna, pasti ibu bakal jadi ahli sejarah. Bapak, abi nyari hati. Abi jadi ingat 10 tahun ke belakang. Ingat kah Bapak, ingat tuh ingat tahu, ingat dihianati cinta. Segala kelaluan ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara ibu disentak. Kalau ibu tidak tahu ilmunya, ketika ibu disentak, ibu marah-marah terus. Tiap hari marah, mau tidur marah, ya. Ibu marah-marah terus. Kalau tidak tahu ilmunya, ibu sakit tidak? Sakit. Tidur itu Bu, tidur itu kita itu sedang memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Tapi kalau ibu tidur dalam keadaan marah, tidur dalam keadaan baweud-baweud, tonggong-tonggong, mun hayang mah singkat tejeh Bapak teh singkat. Ngagobrak teh. Wah,
puas gitu ya. Tapi udah anggar pun nganggu brang bapak langsung tetiasa tatim ibu deh no mampu. Ya, ketika ibu seperti itu terus menerus ya, yang terjadi ibu akan sakit selamanya. Tapi kalau ibu tahu ilmunya, maka ibu akan memenuhi perintah Allah. Wal afidan, terus maafkanlah. Ya, maafkan karena kalau tidak dimaafkan, ibu bakal sakit ketika dalam keadaan tidur, apalagi dalam keadaan terjaga. Ya, kalau ibu memaafkan suami, insya Allah ya, ibu jadi sehat. Kenapa? Ibu bisa tidur dalam keadaan pulas. Kan suami balik mah antep gue, gak ke. Bu jadi gini Bu ya. Jadi saran saya, ibu kalau tidur sudah jangan ada kemarahan dengan siapapun. Ya, jadi harus itu Pak, harus damai ibu. Ya. Kalau ibu tidurnya dalam keadaan damai, ibu pasti sehat. Tapi kalau ibu tidurnya dalam keadaan marah-marah terus sama suami, insya Allah ibu akan sakit selamanya. Ya. Jadi saran saya mulai dari sekarang maafkan siapa pun, maafkan suami. Ya. Tapi pun pikat heuleun wae asrah ke Allah. Ya Allah, tempatkan dia di dalam surga Firdaus. Ibu Pak ya. Okay. Sekarang yang keduanya ya. Siapa sih yang orang itu susah soleh? Yang kedua adalah asyuhu bil fadli. Ya. Sebelum asyuhu bil fadli adalah wal hirsu ala dunya. Wal hirsu ala dunya. Itu kemarin sudah ya di mana kemarin teh? Di Muara. Saya lewat dulu ya. Kalau kemarin sudah. Sekarang wasuhu bil fadli. Ibu itu apa? Ibu itu kikir. Ya. Padahal sudah diberikan keutamaan oleh Allah, tapi ibu kikir. Ya. Itulah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kita itu solehnya kadang-kadang. Ya. Jadi pedit itu, ya, berbahaya luar biasa. Ibu ya, kalau anak-anak menuju ngawas berarti dia jaga jendela normal ya. Karena anak-anak itu ya per 5 menit itu selalu ingin berubah aktivitas. Mun ibu-ibu menuju ngawas jauh kikian karena jendela berinya nikah, eta nu bahaya. Normal. Kada dicek otakna. Normal. Ya, benar ya. Jadi gini Bu ya. Penyebab kita kenapa tidak soleh? Salah satunya apa? Karena asuhu bil fadli. Ya. Kikir, padahal sudah diberi apa? Keutamaan oleh siapa? Allah. Jadi bahaya Bu. Ya. Sifat pedit itu bahaya. Ya. Sifat kikir itu bahaya. Sifat cap jahe itu bahaya. Sifat merek hese bahaya. Itu terakhir pang bahaya namanya ibu. Sifat merek cet hese. Itu bahaya. Ya. Jadi ibu hindari itu. Ya, kenapa sih keimanan teh gitu lah ya. Berubah-ubah gitu lah. Salah satunya apa? Karena kita sering pikir ya. Jadi jauhilah sifat dari apa? Kepikiran.
Ini Bu ya. Kenapa kita kikir? Karena apa? Karena kita menggenggam dunia itu di hati. Kalau orang kikir biasanya apa? Sering resah, sering gelisah, sering khawatir. Mungkin teh bakal kumaha. Ieu pulsa listrik bisa dawa ieu kumaha. Ieu kuota ge kosong wae kumaha ya. Itu Bang Kosipa ngunggudah tuh. Ibu aya nu ngawarung di dieu. Aya ngawarung. Aya teh aya omat tuh. Ciri dari nu ngawarung ya, mun kerupukna liat eta teh di Bang Kosipa. Ya, asal aya Bu. Mun teu liat mah teu. Ya, di Bang Kosipa, di Bang Syariah di Santara liat. Ya. Jadi Bu ya, ada di dalam surat Al-Baqarah 268, coba Bu lihat Bu. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Gitu. Halo Bu, saya boleh baca? Tahu Ibu ya Bu? Ketik nyumpit dia, saya bilang 268. Dan selain menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau fikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Aturan Bu ya. Ketika mana katanya? Sana Bu. Ibu Dede, Bumi di mana? CPI. Oh, teman cepet Istana Negara ya. Istana Negara Soreang, ya. Dilihat Bu ya. Ibu bisi sisirikan cai batur di Terawang, ibu kita Babilas Terawang. Ya. Ibu di Terawang. Jika Bibi Ati, saha titik Sandora. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu Bu ya, menjanjikan, selalu menakut-nakuti dengan menjanjikan fakro, ya, dengan menjanjikan kemiskinan, sehingga apa? Ibu enggan berinfak. Kenapa? Karena pikirannya ketika ibu berinfak, ibu pasti miskin. Ya. Kemudian, wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu, ya, dia itu akan menyuruh terus, ya, menyuruh terus-menerus kepada kamu untuk apa? Untuk melakukan perbuatan keji. Jadi perbuatan keji itu berawal dari apa? Kikir. Ya. Jadi bahaya kekikiran itu.
Kekikiran itu awal dari apa? Awal dari segala perbuatan jahat. Kemudian gini Bu, wallahu ya'idukumul magfiratan minhu, ya. Dan Allah itu menjanjikan ampunan. Ya. Jadi kenapa ya di dalam infak, di dalam bersedekah itu ada ampunan? Karena ini salah satu dasarnya. Di dalam infak dan di dalam sedekah itu ada ampunan, Bu. Kenapa harus rajin berinfak, rajin bersedekah? Karena di situ ada ampunan. Kenapa ada ampunan? Karena kita banyak dosa. Karena ibu lamun ngaji teh seueur ngalamun. Kunaon ngalamun? Karena di bumina loba ulang-ulang. Jadi ya tinggali ku abdi. Nu ngajina ya. Nu ngajina nyarane eta loba langsung cengkat ya. Ibu ya. Ini Bu. Ibu, kenapa setan menjanjikan kemiskinan? Allah itu pun di sini pula. Wallahu ya'idukumul magfiratan minhu wa fadla. Ya. Allah itu memiliki karunia yang sangat luas, karunia yang sangat banyak. Jadi Allah itu ya menjanjikan kepada manusia itu bagi orang yang berinfak dan bersedekah akan diberikan kelimpahan harta yang banyak, kelimpahan karunia yang sangat banyak sekali. Kenapa setan menjanjikan kemiskinan? Ayo jawab Bu. Ayo mari jawab mari. Kadal fakru ayatuna kufran. Kita maksudnya? Ya, kemiskinan itu akan mendekatkan dengan kufuran. Oh, kenapa setan menjanjikan kemiskinan? Nah, setan menjanjikan kemiskinan dan diturut deh ku ibu. Ya rancang. Ya rencang sana. Ibu rencang saya ibu teh. Ya. Kenapa ibu masih loading ya? Ya, karena masih banyak hormon kortisol, masih banyak hormon stres. Jadi ibu ngaloding lah. Keluarga dalam hormon endorfinnya ya. Ya, 1, 2, 3. Ayo Bu. Ibu sering kabalannya atau tongkat juga. Kabalannya Bu pasangan. Ya, tinggal ibunya anu stres mah anu katik anu sering lagi. Berpasangan Pak. 1, 2, 3 mulai. Ibu pulang ke sini, ibu lupa. Ujung-ujungnya tong, bisa kaselak. Ya, bagian abdi atau atasan ya. Jadi kapan-kapan yang perlu ini bisa ke Tetika ya. Kapan saja Bu ya. Maka pada ayeuna pada engke transfer maka ke Tetika atau ke Tetika. Tetika terakhir. Sana minum. Oke,
Ya. Oh, dua nana. Iya, dua pasien. Nah, ya. Insya Allah Bu, kami ibu sering ibak bidara, ya. Insya Allah. Di jantan bidak. Ya, atau selalunya kira-kira. Jadi kenapa setan menjanjikan kemiskinan? Toh seri pasti aja jawabannya. Kamu dengar jawabannya kirang seri lah kirang. Kenapa setan menjanjikan kemiskinan? Kenapa setan menjanjikan kemiskinan? Karena setan itu miskin. Karena setan itu miskin. Karena setan itu ya Allah ya Robi, karena setan itu miskin. Ibu, kalau miskin mah miskin biasa-biasa saja. Kalau miskin banget gitu loh. Ya. Jadi setan itu kenapa menjanjikan kemiskinan? Karena setan tidak punya apa-apa. Kenapa Allah menjanjikan kekayaan yang sangat banyak sekali? Karena Allah memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Ibu badai nurut saya. Ya. Imutnya. Ibu ya, mangga teh eta. Ya, Ibu ini ya ada sunduk untuk program-program di Panti Tahfiz Najwa ya. Ya ingat Bu ya, setan menjanjikan apa? Salah, ya. Jadi ya, Ibu ya, niatkan Bu, infak yang Ibu lakukan, sedekah yang Ibu lakukan, niatkan untuk orang tua, ya. Insya Allah Allah balas. Kenapa? Karena Allah itu menjanjikan kekayaan yang sangat banyak sekali pada siapa? Pada mereka, ya, pada mereka yang senang berinfak, ya. Dan Bu, ya, kalau Ibu ingin senang mencari ilmu, ya, Ibu itu endorfinnya harus banyak. Salah satu endorfin agar banyak, salah satunya Ibu rajin berinfak. Insya Allah Bu, endorfin Ibu itu akan apa? Akan banjir. Kalau Ibu banjir, ya, kalau Ibu banjir endorfinnya, Ibu rajin berinfak. Tapi kalau Ibu hormon kortisolnya, hormon stresnya banyak, maka Ibu tidak mau berinfak. Ya. Kenapa? Karena Ibu tidak meyakini akan janji Allah. Karena Ibu mengalami ketakutan terus, jangan kata setan, ya. Kamu akan miskin, kamu akan tidak punya apa-apa, kamu akan sedih, ya. Itu janji-janji setan. Maka janji-janji setan itu harus dilawan, ya. Dilawannya dengan cara apa? Berinfak, bersedekah. Ya Bu ya, rajinlah berinfak dan bersedekah. Kenapa? Dengan berinfak dan bersedekah akan dihilangkan dari berbagai bala, ya. Dan padamnya siksa kubur itu dari apa? Salah satunya adalah dari rajin berinfak dan bersedekah. Dan perlu diingat kembali Bu, ya. Yang tadinya akan mendapatkan bala, yang tadinya akan mendapatkan kecelakaan, itu tidak jadi mendapatkan kecelakaan. Gara-gara apa? Gara-gara kita berinfak, gara-gara bersedekah. Jadi rajin-rajinlah ya ibu-ibu semua untuk berinfak dan bersedekah. Insya Allah hidup ibu akan tenang, hidup ibu akan bahagia, dan hidup ibu akan penuh dengan harapan. Kenapa? Karena Allah akan menjanjikan kekayaan yang sangat banyak, karena Allah akan menjanjikan karunia yang luar biasa.
Jadi ibu kalau hidupnya penuh dengan harapan, ya, ibu senang Bu menghadapi dunia ini. Tapi ibu lamun, ya, lamun hidupnya sedih terus, ibu tidak akan senang menghadapi dunia ini. Maka ibu haroream berhias, malas berhias, ya. Sehingga akhirnya apa? Ini juga malampir lah. Itu kenapa malampir tidak mau berhias? Karena sudah hilang harapan hidupnya, ya. Itu saja Bu ya, semoga insya Allah ada guna dan manfaatnya. Terima kasih kepada ibu semua yang telah berinfak, bersedekah, insya Allah dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan apapun harapan dan ibu-ibu semua yang hadir di majelis talim ini, insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya juga untuk orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini, insya Allah mereka diampuni oleh Allah dan kelak ditempatkan di dalam surga Firdaus bersama anak keturunannya. Dan saya mohon doanya juga khususnya untuk Bapak Ibu saya Isman ini sebagai juga Ustaz Tengku Zulkarnain, ya, Pak Tengku, ya, dan khususnya Pak Elis keluarga juga semuanya pengurus dan aja juga ibu semua yang hadir di majelis salim ini. Ya Allah berikan rezeki yang berlimpah sehingga dapat melunasi hutang piutangnya dan bisa melunasi hutang piutang saudara-saudaranya dan bisa melunasi hutang piutang kaum muslimin muslimat lainnya. Dan bisa melakukan ibadah haji di ibadah umroh di bulan ini dan bisa melakukan ibadah haji di tahun yang akan datang. Amin ya Allah. Amin. Dan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya Allah berikan kemenangan kepada mereka semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina min syakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa indal hisab. Amin. Amin ya Allah. Alamin. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Dan marilah kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.